Oke. Jadi, dalam era digital saat ini, iklan itu nggak selalu hadir dalam bentuk yang konvensional, tapi juga dapat dikemas sebagai konten hiburan kayak video trailer. Nah, kali ini aku mau ngambil contoh video trailer, yaitu trailer dari kostum reveal-nya member generasi ketiga dari Hololive ID, namanya Holo Hero, yang akan menampilkan anggota Vestia Zeta, Kayla Kovaskia, dan Kobo Kanairu. Nah, ini kenapa kok mention trailer ini? Ya, bisa dibilang aku mau menelusuri makna-makna yang ada dalam trailer ini. Mungkin kalau udah pernah lihat, kelihatannya simple gitu ya, cuma kayak video editing dari video VTuber, dari figur VTuber ini 2D gitu. Ya simple lah, video editingnya sendiri itu kayak ya nggak terlalu yang wah gitu. Tapi setiap cerita itu pasti ada makna dan video ini itu nggak jauh beda. Nah, untuk memahami makna yang terkandung dalam video ini atau trailer ini, aku mau bilang analisis ini itu aku menggunakan pendekatan semiotika dari Roland Barthes. Roland Barthes itu memiliki makna yang menjadi 3 tingkat, yaitu denotasi atau makna literal, konotasi makna implisit, dan mitos itu makna ideologis atau budaya yang udah dinaturalisasi. Tapi sebelum kita langsung ke penjelasannya, aku mau menunjukkan trailernya itu sendiri bagi yang belum nonton. Pak Aken sendiri pasti ya juga belum nonton. Jadi ya silakan enjoy. Yeah. Oke, setelah selesai nonton trailernya, aku mau bilang dulu sekali lagi kalau analisis ini aku bagi jadi 2 scene. Scene pertama itu yang dari awal detik 00.00 sampai 00.19 itu aku cantumin jadi scene menuju isekai. Ya, nanti konteksnya aku jelasin di penjelasan nanti. Untuk scene keduanya, dari detik 00.20 sampai 00.51, aku cantumin sebagai kostum reveal. Oke, scene pertama menuju isekai. Secara denotasi, adegan ini tuh ketika member Holo Hero diperlihatkan masuk ke dalam portal dengan cara yang berbeda-beda dan cenderung tidak sukarela. Zeta sendiri dicapit pakai mesin Green Arcade, Kayla ke bawah dalam kondisi tidur, dan Kobo tertabrak kendaraan sebelum akhirnya berpindah ke dunia lain. Untuk konotasinya, adegan ini itu merepresentasikan trop dari genre isekai, yaitu perpindahan karakter dari dunia nyata ke dunia lain yang umumnya itu dunia fantasi. Cara masuknya yang absurd itu dan komedik bahkan juga mengacu pada variasi populer dalam budaya pop Jepang, seperti fenomena Trakkun yang diaplikasikan ke Kobu Kanairu tadi. Konotasi ini tuh juga menunjukkan bahwa trailer ini tidak hanya mengadopsi tema fantasi, tapi juga secara jelas bermain dengan referensi budaya populer yang sudah familiar bagi audiens yang ditargetkan, yaitu fans Holo Hero ini sendiri. Mitosnya, adegan perpindahan ke dunia lain ini membangun kepercayaan bahwa konsep isekai adalah sesuatu yang sudah umum dan mudah dikenali oleh audiens. Dengan demikian, penonton langsung memahami bahwa karakter akan memasuki dunia fantasi yang kemudian menjadi dasar dari perubahan kostum mereka. Oke, sekarang kita pindah ke scene 2 yaitu kostum reveal. Secara denotasi, adegan ini itu menampilkan simbol yang merepresentasikan masing-masing karakter. Tadi bisa dilihat ada icon dagger, panah, dan snowflake.
diikuti dengan siluet ketiga member dalam kostum baru mereka. Ada juga elemen visual tambahan seperti rantai, target panahan, dan es yang turut memperkuat tema yang ditampilkan. Untuk konotasinya, simbol dan elemen visual tersebut bisa mengarah ke archetype karakter dalam dunia fantasi. Icon dagger pada bagian si Zeta bisa diasosiasikan dengan assassin atau rogue. Ikon panahan Kayla bisa diasosiasikan dengan ranger atau pemanah, dan ikon snowflake Kobo bisa diasosiasikan dengan karakter berbasis elemen es. Konotasi ini juga bisa ditarik relevansinya dengan nama unit mereka sendiri, yaitu Holo Hero, yang sangat memungkinkan bahwa kali ini mereka adalah sebuah hero party, atau bisa dibilang tim karakter dengan peran berbeda dalam suatu dunia fantasi. Jadi mitosnya ini nanti aku bahas per karakter ya, atau per member. Pertama si Zeta. Jadi secara si Zeta ini, fandomnya itu udah mengenal Zeta sebagai agen rahasia dari lore-nya. Jadi ketika muncul simbol dagger dan elemen seperti rantai, audiens langsung mengasosiasikannya dengan archetype assassin yang tadi udah aku jelaskan. Nah, mitosnya ini itu diambil dari si identitas agen rahasia dan digabungkan bukan di-link ya, gitulah, di-link sama tipe assassin ini yang ada di dunia fantasi dan dianggap sebagai evolusi yang natural dan tidak dipertanyakan. Padahal konklusi ini itu cuman hasil konstruksi visual yang diperkuat oleh ekspektasi fans dan knowledge yang mereka punya tentang si Zeta ini sendiri. Kedua, Kayla. Interpretasi dia sebagai ranger ini itu nggak sepenuhnya dari lore utama dia, karena kalau kita ambil dari lore utamanya dia itu hanya dia itu seorang penempa atau ahli besi. Tapi ada dari konten dia yang lain, spesifiknya itu cover lagu. Di cover lagu dia itu dia diilustrasikan sebagai seorang pemanah. Nah, mitosnya ini, mitos tadi, penjelasan tadi itu diambil dari cara semua representasi visual karakter, termasuk yang non-canon, atau yang tidak terlalu melekat sama lore-nya itu, ya tadi yang udah aku jelaskan, yaitu dari ilustrasi cover lagu, itu dianggap sebagai bagian dari identitas yang resmi. Dan fandom menggabungkan berbagai referensi menjadi satu makna yang terasa utuh. Ini bisa jadi contoh kuat dari apa yang Bartes maksud, budaya mencampur tanda-tanda berbeda jadi satu kebenaran yang terasa alami. Terakhir, Kobo. Jadi untuk Kobo ini itu dia nggak punya dasar kuat dari lore yang mengasosiasikan dia langsung sama apapun yang berelemen es, kecuali mungkin karena di lore dia itu dia kan dukun hujan, dan hujan kan mengeluarkan air, es. You know where I'm going with this. Tapi si fandom ini mengenal Kobo sebagai karakter yang sering mendapatkan princess treatment atau mau di princess treatment. Nah, dari situ bisa ditarik garis bahwa ada kemungkinan besar kalau kostum barunya dia ini itu bakal kayak princess gitu. Dari siluetnya sendiri itu juga ada kayak mahkota kecil gitu di atas kepalanya, dan mungkin itu bisa jadi suatu indikasi utama gitu. Jadi mitos ini itu diambil dari sifat sosial atau cara fans memperlakukan si karakter atau member ini itu yang diterjemahkan menjadi identitas visual, yaitu di sini untuk Kobonya ini itu sebagai Ice Princess, yang artinya berarti suatu perlakuan fandom bisa menjadi dasar interpretasi suatu desain, lalu karena itu menjadi kayak headcanon kolektif, dan karena itu kolektif dari beberapa orang secara bersamaan gitu, bisa kerasa seperti fakta yang jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Oke, itu saja dari aku. Kalau kalian semisal habis nonton ini penasaran sama kostum baru mereka kayak gimana, kan kalau udah dilihat dari tanggal pengumuman itu sendiri kan pasti udah lewat lumayan jauh gitu. Bisa langsung saja dicek di channel mereka masing-masing.
link-nya aku cantumin di deskripsi, begitulah. Oke, sekali lagi itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semangat untuk kita semua.